Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken, MPM F0G020075. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi menstruasi, sirkulasi perkembangan janin dari prakonsepsi sampai dengan 40 minggu, dan bidang hot. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Menstruasi dibagi atas beberapa fase, yaitu yang pertama, fase menstruasi, yaitu luruhnya dan keluarnya dinding rahim dari tubuh. Hal ini disebabkan berkurangnya kadar hormon seks. Hal ini secara bertahap terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-7. Nah, yang kedua, yaitu fase praovulasi, yaitu masa pembentukan dan pematangan ovum dalam ovarium yang dipicu oleh peningkatan kadar estrogen dalam tubuh. Hal ini terjadi secara bertahap pada hari ke-7 sampai hari ke-13. Nah, yang ketiga yaitu fase ovulasi, yaitu masa subur atau ovulasi adalah suatu masa dalam siklus menstruasi wanita di mana sel telur yang matang siap untuk dibuahi. Menurut beberapa literatur, masa subur adalah 14 hari sebelum haid. Selanjutnya, apabila wanita tersebut melakukan hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi, maka kemungkinan terjadi kehamilan. Untuk menentukan masa subur, ada beberapa cara, yaitu perubahan periode menstruasi, perubahan lendir serviks, perubahan suhu basal tubuh. Nah, yang keempat yaitu fase praovulasi, di mana masa kemunduran ovum. Bila tidak terjadi fertilisasi, pada tahap ini terjadi kenaikan produksi progesteron sehingga endometrium menjadi lebih tebal dan siap menerima embrio untuk berkembang. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka hormon seks dalam tubuh akan berulang dan terjadi fase menstruasi kembali. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sirkulasi perkembangan janin dari prakonsepsi sampai 40 minggu. Yang pertama, pada kehamilan minggu ketiga, yaitu seiring telur yang telah dibuahi berkembang, sebuah kantung embrio dan plasenta pun ikut terbentuk. Sel darah terbentuk dan ratusan sel lainnya ikut berkembang, lalu sirkulasi darah pun dimulai. Nah, selanjutnya pada kehamilan minggu keempat, yaitu tabung janin sudah ada dan dapat berdenyut 60 kali dalam 1 menit. Di akhir bulan pertama, janin sudah berukuran sepanjang 0,6 cm, lebih kecil dari butiran nasi. Selanjutnya, kehamilan minggu kelima ini, yaitu pada minggu ini tangan bayi sudah ada, namun belum berbentuk seperti tangan dan belum terbentuk jari-jari, mata, mulut, dan telinga. Pada waktu ini baru mulai akan dibentuk. Ukuran embrio pada minggu kelima bertambah sedikit besar, yakni sekitar 7 mm. Nah, selanjutnya kehamilan pada minggu ke-6, yaitu wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah dan tenggorokan sudah terbentuk. Dan janin sudah mulai terlihat melengkung seperti huruf C. Nah, selanjutnya kehamilan pada minggu ke-7, yakni janin mulai membentuk tangan dan kaki
rahim kini telah berukuran dua kali lipat. Selanjutnya, pada kehamilan minggu ke-8 hingga 10, yakni janin telah berhasil melalui masa kritis dari perkembangan organ dan struktur tubuhnya. Berukuran hampir 3 cm, panjangnya semakin banyak bergerak dan semakin terlihat seperti manusia. Pada minggu ini, bayi dalam kandungan telah siap untuk berkembang. Baiklah, pada kehamilan minggu ke-11 hingga ke-13 nih, yaitu otak bayi akan berkembang dengan pesat. Ginjalnya mulai mengeluarkan urin dan jari-jarinya telah bisa mengepal seperti telunjuk. Panjang bayi akan mencapai 8 cm. Memasuki minggu ke-12, alat kelaminnya pun sudah mulai dibentuk. Selanjutnya, pada minggu ke-14 hingga ke-18 nih, yaitu indera perasanya mulai terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya, dan bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan pada minggu ke-16 dan alat kelaminnya telah berkembang dengan baik sehingga bisa dilihat saat pemeriksaan USG. Selanjutnya, pada kehamilan minggu ke-19, yaitu bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar suara Anda. Memasuki minggu ke-20, bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi sejenis kotoran janin yang bernama mekonium. Bayi akan semakin terlihat seperti manusia kecil pada usia kehamilan yang memasuki minggu ke-22. Ia juga bisa merasakan gerakan dan mulai menumbuhkan rambut. Dan bayi akan bertambah berat karena ia sudah memiliki lemak. Selanjutnya, kehamilan pada minggu ke-23 sampai 29, yaitu perkembangan janin pada minggu ini, yaitu bulu mata dan alis sudah mulai terlihat. Paru-paru juga berkembang semakin matang dan pankreas sudah bekerja dengan efektif. Sistem dan organ tubuh semakin matang dan berkembang, berat sekitar 1,5 kg. Pada tahap ini, semua sistem dan organ tubuh semakin matang dan terus mengalami perkembangan sampai terjadinya kelahiran. Ukurannya mirip dengan ukuran kelapa, berat sekitar 1,5 kg. Selanjutnya, kehamilan minggu ke-30 sampai 35 nih, yaitu berat janin pada tahap ini mencapai 1,5 kg sampai 2,2 kg. Bulu mata, alis, dan rambut sudah mulai jelas pada minggu ke-30 sampai 35. Gerakan dari janin semakin terasa dan semakin kuat. Selanjutnya, kehamilan minggu ke-36 sampai 40, yaitu minggu akhir kehamilan, berat sekitar 2,7 sampai 3,6 kg. Janin lebih sering
menghisap jari jempol, semua organ sudah berfungsi sempurna dan benar-benar siap dilahirkan. Memasuki minggu ini merupakan minggu akhir kehamilan. Berat janin sudah mencapai 2,7 sampai 3,6 kg. Selain itu, janin lebih sering menghisap jempolnya sehingga persiapan untuk mencari puting susu ibunya untuk menyusu. Pada minggu ke-40, semua organ sudah berfungsi dengan baik dan sempurna sehingga janin siap untuk dilahirkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang HOTS. Bidang HOTS terbagi atas 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang HOTS 1. Bidang yang dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promotorium. Dan bidang yang kedua yaitu bidang HOTS 2. Bidang ini sejajar dengan bidang HOTS 1 dan terletak setinggi bagian bawah simfisis. Dan bidang HOTS 3, bidang ini sejajar dengan bidang HOTS 1 dan 2, terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Dan yang keempat, bidang HOTS 4, bidang ini sejajar dengan bidang HOTS 1, 2, dan 3, terletak setinggi Oscosigeus. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.